Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rio Rizky Maulana. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang berislam secara rasional. Jadi, yang perlu kita ketahui, rasional itu apa sih? Nah, rasional itu adalah bagaimana kita menggunakan pikiran kita secara logis, menggunakan akal sehat kita. Lalu, kenapa kita dalam berislam itu harus berislam secara rasional gitu? Memang terutama dalam berislam itu kita perlu adanya iman atau percaya. Tapi dalam iman atau percaya ini kita tidak bisa hanya sekedar percaya dengan hati. Tapi kita harus benar-benar bisa berpikir bahwa kita tahu iman ini itu kita harus memandang seperti apa. Karena banyak orang, terutama orang-orang terpelajar saja memandang bahwa kita beriman atau berislam ini hanya sekedar percaya bahwa segala sesuatu itu ada, ya kita percaya itu. Tapi kita bahkan tidak tahu bagaimana kita menemukan bukti bahwa segala sesuatu itu ada gitu. Nah, pada dasarnya memang kita dalam beragama itu harus diwajibkan berpikir atau bernalar, karena kita sebagai manusia dengan derajat paling tinggi, kita bisa menggunakan akal dan kita bisa menggunakan pikiran kita secara logis dan menggunakan dengan baik gitu. Nah, karena banyak yang beranggapan seperti ini, perspektif ini harus kita luruskan. Bagaimana kita harus bisa memahami Islam dengan apa yang kita ketahui dan bukti nyata, bukan hanya sekedar kita mengetahui dari orang lain gitu. Karena dalam sekarang ini kita dalam beriman atau berislam itu hanya sekedar mengetahui dari orang-orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dan lebih tahu daripada kita. Maka sehingga kita percaya saja bahwa mereka memang sekedarnya sudah memahami lebih banyak, sudah bisa dianggap sebagai seorang ahli. Karena itu kita bisa percaya bahwa memang beliau ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah teruji gitu, sudah memiliki banyak pengalaman, banyak ilmu. Tapi akan timbul pertanyaan, dari mana beliau ini bisa mendapatkan banyak ilmu? Bagaimana beliau ini bisa menyampaikan ilmu yang benar-benar kita saja tidak tahu bukti dari ilmu ini itu dari mana. Karena itu kita harus bisa menggunakan akal sehat kita dalam beragama. Nah, karena sejujurnya dalam Al-Quran sendiri itu terdapat sangat banyak ayat yang secara tegas mengecam orang-orang yang tidak menggunakan akal. Jadi bahkan di kitab suci Al-Quran saja, di situ memang sudah dijelaskan bahwa kita memang harus benar-benar menggunakan akal sehat kita, terutama dalam beragama. Ya, secara tepatnya berislam. Dalam Al-Quran tersebut menegaskan juga bahwa kita harus agar manusia melakukan tadabbur atau perenungan yang lebih dalam. Kenapa kita harus melakukan tadabbur? Karena memang dalam kehidupan ini kita harus bisa mampu mengangkat tanda-tanda kebenaran dari Allah, lalu menjadikannya sebagai panduan dalam menjalani hidup. Karena kita harus bisa mempercayai dan mendalami dan memahami dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk
dalam jalan kehidupan. Memang segala sesuatu yang kita imani dalam berislam tidak bisa diserap secara langsung oleh panca indera. Seperti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, lalu malaikat, kemudian akhirat, surga dan neraka. Kita bahkan belum pernah melihat wujud dari tadi yang saya sudah sebutkan itu, kita belum pernah merasakannya melalui panca indera. Lalu bagaimana kita harus bisa membuktikan bahwa mereka itu ada gitu? Jawabannya adalah Al-Quran. Al-Quran ini memang semua itu tertulis sebagai, memang dalam berislam Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan. Lalu Allah tidak hanya menciptakan bahwa segala sesuatu ini dapat kita imani, nyatanya Allah juga memberikan tanda-tanda yang jelas yang dapat kita rasakan, dan kita bisa mengimaninya. Seperti Allah mengutus nabi atau nabi dan rasul. Ya, karena memang nabi dan rasul ini memang benar-benar nyata ada di bumi. Karena itu walaupun kita tidak bisa mungkin melihatnya secara langsung, tidak bisa mengikuti ajaran secara langsung, namun dalam Al-Quran sudah tertulis bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi sudah apa yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul tertulis dalam Al-Quran. Misalnya saja pada zaman Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh menunjukkan bukti kebenaran melalui sebuah peristiwa banjir besar gitu. Memang zaman dahulu saja bahkan orang-orang saja tidak menggunakan akal sehatnya dalam beragama ya. Tapi zaman dahulu emang tidak agama jelas sih. Jadi bahkan Nabi Nuh saja sudah sempat memberikan orang-orang jauh-jauh hari sebelumnya bahwa akan terjadi peristiwa besar. Namun orang-orang yang ingkar ini tidak percaya bahwa Nabi Nuh ini benar-benar melakukan berkata dengan kebenaran, mengatakan kebenaran yang benar-benar ada gitu. Orang-orang ini bahkan tidak percaya, bahwa mungkin berpikir mana mungkin sih gitu. Sehingga bahkan tidak hanya sekedar kata-kata, Nabi Nuh berusaha membuktikan bahwa kebenaran dalam peristiwa besar ini akan terjadi. Ternyata bahwa Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang sangat besar, di tengah-tengah kota, yang semestinya aktivitas Nabi Nuh dalam membuat kapal yang besar ini dapat mencuri perhatian dari banyak orang, dapat dilihat oleh banyak orang gitu. Namun orang-orang yang tidak beriman justru mengejeknya sedang melakukan sesuatu yang sia-sia. Bahkan memang pada Nabi Nuh ini memang sudah berusaha untuk melindungi, sudah berusaha untuk memperingatkan. Namun orang-orang diperingatkan ini sangat tidak mempercayainya akan kata-kata, dan juga menganggap bahwa apa yang dilakukan Nabi Nuh ini sangat sia-sia. Dan Nabi Nuh pun bahkan memberikan peringatan dengan nada ancaman. Jadi Nabi Nuh itu pada saat itu memperingatkan tidak hanya menggunakan nada pada ngobrol biasa gitu, bahkan sudah memberikan nada ancaman bahwa mereka akan tahu akibat dari sikap tidak percaya mereka. Mungkin itu contoh dari Nabi Nuh. Banyak juga rasul-rasul yang diberi mukjizat atas sesuatu yang luar biasa yang bisa melemahkan
berbagai keunggulan yang telah ada pada umat mereka. Itu. Bahkan banyak orang-orang dulu, bahkan tidak hanya Nabi Nuh, para rasul saja banyak juga yang tidak dipercaya oleh para umat mereka. Sehingga mereka diberikan mukjizat untuk bisa membuktikan kebenaran, sekaligus mereka bisa mengalahkan keunggulan dari umat pada umat mereka gitu. Bahkan seharusnya dari berbagai mukjizat itu, harusnya mereka tuh sadar bahwa memang sebenarnya itu Allah benar-benar memberikan suatu kebenaran. Bahkan Allah itu benar-benar bisa melakukan apa saja. Bahkan sesuatu bisa terjadi karena Allah bisa melakukan segalanya. Dan sebenarnya tanda-tanda kebenaran semacam ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya. Mukjizat terbesar berupa Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad saja mukjizatnya Al-Quran gitu. Berarti sangat besar sekali Al-Quran ini dalam sebagai pedoman hidup. Bukan sekedar hanya kitab, bukan hanya sekedar kumpulan beberapa halaman, tapi memang banyak makna yang benar-benar kandungan yang bermakna gitu dalam Al-Quran ini, sebagai pedoman jalan hidup, bahkan penuntun lah dalam hidup. Memang semakin hari makin menunjukkan bahwa kita yang paling verifikatif secara benar-benar terbukti. Dan tertulis dengan Al-Quran ini bukan seperti berita-berita zaman sekarang yang kita tidak tahu kebenaran dari mana. Nah, Al-Quran ini memang sudah bahasanya itu bahwa firman Allah, apa yang segala terjadi itu benar-benar tertulis di Al-Quran. Jadi memang benar-benar real, benar-benar nyata. Yang tertulis dalam Al-Quran ini benar-benar akan terjadi atau sudah terjadi. Jadi kita nggak bisa mengelak, masa sih ada sebuah kejadian kayak gini, kayaknya kok di luar nalar manusia gitu kan. Tapi memang benar-benar terjadi tertulis dalam Al-Quran. Seperti kebenarannya seperti tadi kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, penduduk Madian, dan kaum Nabi Lut, yang memang sebelumnya telah terlupakan dan tidak tertulis dalam sejarah. Tapi memang untuk membuktikan adanya tersebut, jika kita hanya mempercayai dari Al-Quran, memang banyak orang-orang belum bisa percaya. Tapi sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang sudah menemukan bukti nyata dari memang kejadian-kejadian ini benar-benar seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, penduduk Madian, dan kaum Nabi Lut itu benar-benar ada gitu. Banyak temuan ilmiahnya. Demikian pula temuan jasad yang kemudian diidentifikasi sebagai Raja Fir'aun yang mengejar Nabi Musa dan tenggelam di Laut Merah karena Nabi Musa saat itu membelah lautan dan menjebak para umat dan Raja Fir'aun, para pengikut Raja Fir'aun. Al-Quran yang mengandung prediksi yang sangat rigid, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan Al-Quran, dalam kandungan dalam Al-Quran. Jadi memang dari penjelasan saya yang tadi, yang itu memang membuktikan bahwa benar-benar bagaimana kita harus menyikapi berislam itu secara rasional. Kita harus berpikir bahwa kita tuh beragama tidak hanya sekedar mempercayai dan meyakini, tapi kita harus bisa benar-benar membuktikan bahwa apa yang kita percaya atau kita yakini memang benar-benar terjadi dengan akal sehat kita. Mungkin sekian dari saya, kurangnya mohon maaf, lebihnya alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.